90,4 FM Sonora Medan. Sahabat Sonora, seperti yang saya sebutkan tadi, hari ini di Women and Parenting Harmoni Keluarga kita akan ngobrol bareng dengan Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality mengenai remaja labil. Kalau minggu lalu kita sempat dengar kenapa sih remaja bisa labil seperti itu ya. Terus usia berapa sih disebut remaja, tapi mungkin kita akan diskusi lebih lanjut lagi gimana caranya mengatasi remaja yang labil ini bersama Pak Agustinus Ketaren. Dan sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Rini, selamat pagi sahabat Sonora. Gimana kabar? Luar biasa, baik. Oke, hari ini nggak labil ya? Iya, harus nggak labil lah. Harus nggak labil, nggak ABG kan? Bukan Iya, remaja kan? betul. Oke, usia remaja berapa Pak Agus? Mungkin kita bisa reminding ke sahabat Sonora ini. Iya. Usia remaja itu antara berapa sampai berapa sih? Oh iya, jadi masa remaja itu peralihan dari masa anak-anak ya dengan masa dewasa. Jadi nggak bisa dibilang anak-anak, nggak bisa juga belum bisa dibilang dewasa ya, antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Oke. Ya, itu yang disebut dengan anak remaja 12 tahun sampai 21 tahun. Nah, kalau yang wanita itu 13 sampai dengan 22 tahun ya bagi pria. Jadi 12 sampai 21, kalau yang wanita itu 13 mulainya. Ya. Oke. Nanti saya remaja dong ya. Saya masih Iya. 21 Pak. Iya, remaja awal itu 12 sampai 15, sahabat Sonora, ya. 12 sampai 15 tahun itu remaja awal. Baru yang dikatakan pertengahan 15 sampai 18 tahun, ya. Baru masa remaja akhir itu 18 sampai 21 atau 18 sampai 22 karena 22 itu untuk yang pria. Nah, hari ini sahabat Sonora, seperti yang dikatakan tadi, kenapa ya anak-anak remaja itu labil dan bagaimana cara mengatasinya? Memang ya seseorang nggak menyadari bahwa kelabilannya itu. Makanya anak-anak remaja itu sebenarnya kalau saya lihat ya Mbak Rini, itu karena faktor begitu banyaknya informasi yang didapat mereka, sehingga mereka tidak punya satu kestabilan ya. Jadi informasi begitu gampang. Contoh ya sederhana, ini saya contohkan anak saya. Anak saya itu SMP kelas 3 laki-laki sama SMP kelas 2 laki-laki. Sampai SMP kelas 3 mereka belum punya handphone tuh dua-dua. Bayangkan di usia yang begitu luar biasa, dari usia anak-anak yang lahir pun sebenarnya dia udah tahu tentang handphone. Sampai SMP itu nggak gampang saya sebagai orang tua untuk bisa mendidik mereka sampai mereka bertanggung jawab. Nah, baru aja kami belikan handphone kelas 3 SMP. SMP kelas 3 udah mau tamat ya? Iya, itu. Nah, kenapa kami yang paling mengerti bagaimana pertumbuhan anak kami. Nah, sampai dia benar-benar bertanggung jawab. Nah, waktu dia memiliki handphone, saya lihat perubahan. Perubahannya apa? Informasi kan banyak didapat ya Mbak Rini ya. Dilihatnya di Instagram kawannya handphone baru. Dilihatnya di Instagram kawannya jalan-jalan ke sini. Nah, itu. Nah, itu membuat otak anak remaja itu mulai gini, membandingkan dirinya dengan keadaan informasi yang didapat atau dilihatnya itu. Nah, jadi yang pertama ya, itu yang membuat berlebihan jadinya informasi yang didapatnya. Nah, saya akan bagikan hari ini, ya sahabat saudara, bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat yang labil. Yang pertama itu kita perlu mengajarkan kepada anak kita, para orang tua yang memiliki anak remaja atau guru, kita ajarkan bahwa sifat yang pertama itu supaya anak itu tidak labil itu mau dikoreksi. Mau dikoreksi. Jadi seorang anak remaja atau anak muda itu sangat sulit untuk diberi masukan atau lagi diberi koreksi. Gimana Mbak Rini? Benar. Sangat sulit. Maka jika sudah menjelang dewasa, kalau memang kita nggak pernah ajarkan apa tujuannya koreksi itu, apa tujuannya memberikan masukan, nah ini anak remaja ini bisa labil jadinya. Karena kalau dia ikuti dengan tren dia sendiri, dia nggak punya prinsip. Nah sementara orang tua kan bisa melihat dari sisi yang kedewasaan. Kalau orang tua kan selalu mendidik anak itu supaya dewasa. Nah, kalau nggak siap dikoreksi, anak itu akan terus labil. Nah, makanya ajarkan kepada anak kita yang remaja, supaya apa? Waktu mama, papa mengkoreksi kamu, sebenarnya tujuan supaya kamu bisa punya prinsip.
Oke. punya stabilan gitu. Jadi jangan hanya melihat dari sisi faktor luar, bahwa di dalam diri kamu itu, nah itulah faktor koreksi, mengoreksi di dalam dirinya. Jadi para orang tua mengoreksi anak itu melihat potensi di dalam diri anak, bukan melihat di luar potensi anak. Itu tujuan Bukan koreksi. comparing ya. Bukan membandingkan dengan faktor luarnya. Justru kita membangkitkan yang ada di dalam diri anak kita. Sehingga dia, oh iya ya, sadar bahwa di dalam dirinya itu sebenarnya punya prinsip, punya kestabilan gitu. Dia bukan anak yang labil, tetapi membangkitkan curiosity-nya, sifat ingin tahunya. Sebenarnya aku di dalam diriku ini punya potensi apa ya, Ma? Iya, Pak. Sampai begitu kita memberikan koreksi kepada anak kita. Nah, Menggali potensi seperti itu ya Pak. betul, Agus ya? betul. Jadi waktu anak saya remaja, memang kelas 3 SMP, waktu dia punya handphone, saya lihat dia labil. Tapi memang kalau dikoreksi, ya anak saya memang dari kecil udah terbiasa. Dia mengkoreksi saya mengkoreksi dia, itu udah di rumah udah biasa. Jadi waktu mengkoreksi dia sadar gitu, oh iya ya Pak, kalau kamu bandingkan handphone kamu dengan handphone teman, nggak akan pernah habis-habisnya anakku. Saya bilang begitu. Nah, saya koreksi anak saya. Nah, waktu dia siap menerima koreksi itu, oh betul yang papaku bilang. Sampai begitu, dia lihat, dia sadar, dia menyadari bahwa di dalam dirinya atau di tengah-tengah keluarganya atau papa dan mamanya sampai sadar betul, oh iya berarti memang saya punya handphone yang begini karena, sampai dia punya prinsip yang begitu. Itulah tujuan koreksi, melihat faktor dalamnya. Jadi jangan comparing atau membandingkan faktor luarnya. Tapi apa bisa nih Pak Agus, misalnya kita comparing dengan temennya dengan maksud untuk membangkitkan atau menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Contohnya, Misalnya, ya kita kan sering membandingkan, si ini dia handphonenya dari dulu itu aja, Oke. tapi dia juara kelas atau dia bisa beli handphone sendiri dari uang jajannya. Kan kita mencoba untuk, kamu bisa apa? Kan gitu. Betul. Jadi tujuannya kan tetap terakhir menggali ke dalam dirinya. Walaupun pertama kita contohkan dengan mungkin tetangga atau keluarga, kan begitu ya. Bisa aja, tetapi jangan lupa, bukan untuk membandingkan tadi tujuan utamanya, membangkitkan yang di dalamnya. Nah kan Barin tadi terakhir kan dibilang, nah kamu ini bisanya apa? Kalau dibandingkan dengan, itu kan mulai menggali di dalam dirinya. Oh iya Ma, aku bisa begini, aku bisa begini. Dia kan sebutkan itu. Nah, itu sebenarnya tujuan akhir daripada koreksi itu. Jangan kita akhirnya anak membandingkan dirinya dengan tetangga atau membandingkan dirinya dengan abang kakaknya. Jangan itu hasil akhir koreksi. Hasil akhir koreksi adalah menggali apa yang dia punya di dalam dirinya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Pak Agus ya. Oke. Kita harus break sejenak. Untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung bersama kami, ingin share, ingin diskusi, silakan di 081160400904 untuk WhatsApp dan telepon, atau bisa juga di Facebook Sonora Medan.